aku pengen cari kata gitu yang benar-benar bisa kasih dia turunan dan ngelayanin dia lah gitu. Terus aku bilang ya kenapa masih bisa bertahan sama dia, kasihan kata gitu Kak. Kasihan aja kan sakit, dia mau ditinggal kemana-mana juga susah kata gitu. Akhirnya udah deh kita berhubungan di situ Kak. Aku karena iba ya awalnya sama dia karena cerita dia iya, kasihan. karena cerita dia Itu ceritanya di mana, di hotel atau di mana? Iya, pas langsung itu ke hotel. Iya, pas itu dari restoran dulu sih Kak. Dari restoran kata dia istirahat deh yuk, katanya aku kan habis pulang kerja, dia pulang kerja. Capek, yuk kita sambil istirahat sambil ngobrol. Udah ngobrol di hotel, kasihan awalnya. Tapi kan kita yang namanya berdua ya di kamar. Apalagi dia ya, iya, mendukung gitu. Iya. Makanya aku bilang ya munafik lah kalau kita nggak sampai berhubungan badan gitu. Emang dia menarik, karismanya keluar gitu kan. Gimana sih emang, apa yang bikin dia menarik, apa yang dia lakukan ke kamu sehingga kamu bisa menyerahkan segalanya? Lembut Kak dia. Lembut. Dia tuh selalu beri kelembutan, nggak kasar gitu. Sementara kan aku dulu pernah punya mantan pacar tuh kasar semua. Kalau dia kamu ilfil sama yang kasar? Iya. Kalau yang kasarnya ganteng? Sama aja aku Kak. Aku nggak suka sama kasar gitu. Kayak gitu. Tapi kamu tadi awal udah tahu ngecek data-datanya dulu, janjian kamu ngincer uangnya, udah tahu dia rekeningnya gede, kamu mau. Kalau gitu. aku ini penasarannya, bener nggak sih dia bisa nabung gitu? Ternyata bener, memang jadi keuangan itu memang dia yang ngatur semua. Jadi kayak istilahnya ini cuma dikasih harian Jatah aja. Berarti kamu kalau berhubungan sama dia, kamu juga dikasih jatah nih, kamu segitu. itu dia yang aku pengen perbaiki gitu dari dia. Gak boleh dong kayak gitu kalau cowok kan, apalagi udah punya istri kan rezekinya juga ada rezeki istri di situ. Jadi kamu datang untuk memperbaiki dia, Ella. Awalnya gitu sih. Awalnya memperbaiki dia di hotel gitu ya. Berdua di kamar. Iya, habis ganteng Kak. Kayak gitu. Terus dia jadi lebih baik pas sama kamu? Ya alhamdulillah kan tadinya dia punya pacar banyak Kak. Oh, jadi dia pas sama kamu jadi kamu doang. Iya, itu mah nggak baik-baik juga sih. Iya, pas di mata istrinya. Iya, di mata istrinya sebelum ketahuan ya. Ya, jadi kamu tahu dari mana dia pacarnya banyak? Ya karena dia cerita sendiri dan memang kan dia tuh benar-benar terbuka sama aku tuh Kak. Kayak, tapi yang aku heran tuh yaitu dia kan cerita nggak punya anak, bener nggak sih nih gitu, nggak punya anak. Pikir aku ya memang benar nggak punya anak kan. Tapi bener. Ternyata ya dia ada anak gitu kan. Ya itu yang aku bilang, anak itu pacar aku juga. Kayak gitu. Kenapa dia bilang awalnya nggak punya anak? Ya memang sebenarnya bukan anak dia. Jadi anak angkat. Nah dia pengen punya anak kandung. Gitu. Anak angkat yang tinggal di rumahnya? Iya. Berarti anak angkat dia sama istrinya juga? Iya, benar. Kayak gitu. Makanya ya aku bilang ya udah, kalau misalnya emang itu kan dia tuh suka, gue nih subur loh, nggak ini kata gitu. Gue juga pengen punya turunan, lo kan laki kata gitu. Ya udah, akhirnya kita sering tuh Kak berhubungan. Maksudnya dengan harapan dia pengen punya anak sama kamu? Iya. Tapi nggak dinikahin? Waktu itu belum. Waktu itu kan aku juga ya masih muda lah gitu. Kayak tapi berarti kamu mainnya nggak pakai pengaman dong? Waktu itu belum pakai pengaman karena kan pengen punya anak ya. Iya, tapi kan aku juga nggak mau karena aku masih tergolong muda kan dulu itu. Jadi kalau main dikeluarin di luar kayak gitu. Tapi emang kalau kayak gitu tuh nagih ya. Jadi aku ya udah terus aja hampir setiap hari sama dia tuh. Kamu itu pertama kali sama dia? Iya, sama dia pertama kali. Benar-benar sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Ya itu makanya. Gimana dia cara merayunya supaya sehingga kamu mau? Ya dia untuk diituin untuk pertama kalinya gitu. Ya dia yang pertama ya meluk gitu, ya kan akhirnya sampai dia ya udah ngegrep-grep. Ada omongan janji dia bakal nikahin kamu? Ada gitu. itu. Gimana ngomongnya? Ada katanya, aku bakalan serius sama kamu katanya gitu. Ya memang dia sih ngomong sama aku awalnya kasihan ya sama istrinya, dia pengen ninggalin istrinya juga kasihan, kamu mau nggak gitu kalau sama dia.
ya aku awalnya juga ya nggak apa-apa gitu, nggak tahu Kak, aku tuh kayak mikirnya nggak apa-apa deh, yang penting gue dapat dapat dia gitu, dapat ininya juga, uangnya juga, semua dari dia. Emang kalau menurut aku sih sempurna dia itu Kak. Cuman ternyata beda cerita, istrinya kan lama-lama tahu nih ada aku. Wah, aku diserang habis-habisan Kak di sosmed. Diserang di sosmed? Iya. Maksudnya muka kamu dipampang gitu? Itu sih dia ngata-ngatain aku gitu di sosmed aku. Kan kalau di sosmed itu kan publik ya. Itu sampai aku bilang kok dia bisa tahu itu ternyata. Yang di-share apanya? Nomor telepon kamu, muka kamu, atau alamat kamu, atau apa? Jadi nama dia, kamu? Jadi dia ini ke aku, ke sosmed aku, masuk ke akun aku tuh. Jadi pakai kayak akunnya dia sendiri atau pakai akun dia langsung? Pakai akun dia langsung. Yang ngata-ngatain aku pelakor apa. Gimana ngatainnya? Kayak aduh ya ampun, kayak muka kayak gini sayang banget ya jadi pelakor, katanya gitu. Kayak gitu-gitu Kak, bener-bener sampai. Terus kamu balas? Enggak aku balas. Karena posisinya ya kok jadi kayak gini, kan aku niatnya sebenarnya mau nolongin dia punya keturunan aja gitu. Kayak lucu banget sih, pengen nolongin dia punya keturunan gitu ya. Tapi kan udah dia nggak punya keturunan sama istrinya, jadi ya udah yuk sama gue gitu. Iya, kalau mau tergesa-gesa sebenarnya bisa aja, cuman kan ngelihat dia tuh fisiknya lemah. Jadi kayak kita. Siapa? Si bapaknya si itu? istrinya. Oh, istrinya. Iya, kalau misalnya dijor langsung gue mau nikah nih sama nih gitu. Ntar dia langsung takut semaput kejang-kejang. gimana? Semaput. Terus kamu nggak minta dinikahin, dijadiin istri kedua gitu? Udah, dia udah ngomong aku, pokoknya kalau punya anak gue mau nikah dulu ya, pokoknya nggak mau gue sampai kayak gitu dulu gitu. Tapi nggak dinikahin juga? Belum, katanya nanti ya, belum waktunya, nanti. Aku kesel lama-lama kan sama dia tuh, nanti ya. Udah akhirnya aku cari aja lah yang lain. Aku bilang dasar udah tua. Aku mikirnya gitu kan ya. Terus pas yang abis kamu dilabrak itu nggak didatengin tuh kamu ke kantor apa ke rumah? Enggak didatengin, karena memang kan istrinya juga nggak tahu aku tuh kerja di situ, nggak tahu dia. Tapi kan bisa dicek dari sosial media. Iya, tapi kan foto aku tuh di privacy Kak sama aku. Dia tuh cuman kayak ini doang loh, komen. DM? Enggak nge-DM, dia cuman komen. Jadi di privacy emang bisa komen? Bisa. Privacy album Kak, foto-foto aku itu aku privacy ya. Terus udah akhirnya ya aku diserang sama keluarga ceweknya juga kayak gitu. Cuman aku nggak balas tuh, kayak iya apaan sih nih, kok jadi kayak gini gitu. Nah udah gitu si cowoknya juga yang tadinya menggebu-gebu kan, udah tahu ada serangan kayak ini, dia jadi balik takut dia tuh. Kayak jadi mundur teratur. Iya, jadi kayak nanti ya. Dari situ aku kesel, akhirnya aku kamu nggak dibelain sama dia? Iya, nggak diutamain lah gitu. Kan dia udah dapat aku padahal. Iyalah. Marah dong kamu sama dia? Ya marah lah, kan aku sampai gini, kamu dapat dia, tapi kan dia lebih tua dari kamu. Aku aja sama kamu lebih tua kamu, tapi kamu dokteran aku kan yang lebih muda gitu. Aku sampai berdebat gitu. Terus akhirnya udah aku pelan-pelan juga ngeduain dia, aku cari yang lebih muda gitu. Akhirnya dapet lah tuh Kak, dapet yang lebih muda. Aku agak welcome sama dari yang mana kenalnya? Itu jadi aku dulu pernah download aplikasi cari teman. Nah dari situ kenalan, ternyata dia di bawah aku sianya gitu. Aku pikir sepantaran lah gitu, totonya dia di bawah aku tapi nggak kelihatan. Tua mukanya? Iya, mukanya boros. Tapi dia ini kerja atau kuliah atau apa? Iya, dia kuliah tapi katanya part time juga kayak gitu. Tapi dia baik Kak, dia baik, suka ngasih aku uang gitu tanpa sebenarnya awalnya sih gitu, tanpa iming-iming gitu, sering transfer. Akhirnya dari situ yaudah deh aku mau ketemuan deh sama dia. Walaupun belum ketemu udah ditransfer udah. Itu gimana caranya, kok bisa bikin dia transfer kamu walaupun gak ketemu? Iya itu doang, dia kayak nggak tahu, aku seneng aja ngeliat muka kamu tuh, kata gitu. Cara ngobrol sama aku juga kata dia mah enak gitu kan. Terus ya udah aku transfer kamu ya buat jajan gitu. Udah akhirnya kasih berapa duit? Ya
kalau transfer sih paling 200 gitu Kak. Pernah sih sampai 1 juta waktu itu, tapi itu juga posisinya kata dia aku mau keluar kota, katanya ini buat jajan kamu ya, gitu. Nah, aku takutnya nggak bisa megang sosmed kata dia gitu. Oh ya udah, iya gitu. Tapi aku belum tukeran WA Kak, karena aku emang posisinya kan masih sosmedan. iya, aku karena belum kenal dia, takut juga. Oh Yang gitu. penting duitnya ngalir aja. Jadi kalau ngirim berarti dari sosmed kirim nomor rekening gitu ya? Iya, nomor rekening. Kayak gitu. Akhirnya ya udah pas sekalinya ketemu, wah cakep juga nih gitu. Ternyata aslinya sama fotonya sama kan gitu. Biasanya suka beda kan asli sama foto. Ya udah akhirnya aku ini dia sama dia. Karena aku udah pernah berhubungan ya, udah ngerasa udah rusak lah gitu. Udah sama dia aja. Akhirnya dia seneng, aku juga seneng ya karena dia juga memang lembut gitu orangnya. Udah terus aja aku berhubungan sama dia sampai akhirnya kata dia, kamu nggak aku kenalin sama orang tua aku, kata gitu. Ya udah aku bilang gitu. Dibawalah aku ke rumahnya, dan pas aku dibawa ke rumahnya ngeliat bapaknya itu, lah kok dia gitu. Terus gimana dong, canggung dong? Enggak sih, tapi menurut aku itu malah jadi kesempatan aku. Tapi kan dikenalinnya sebagai pacar atau temen? Pacar. Nah berarti bapaknya nanti cemburu dong, wah ternyata lu pacaran sama anak gue gitu. Enggak cemburu kan, karena kan aku ngancem gini sama dia, lo aja nggak nikahin gue, ya gue cari lagi gitu. Jadi udah bodo amatan. Iya udah gitu, aku juga pegang kartu dia dong Kak. Dia bilang kan sama aku nggak punya anak, lah ini anak lo gitu. Akhirnya dari situ harusnya kamu yang marah gitu ya? Iya, aku yang marah. Terus akhirnya ya itu dari situ dia cerita, sebenarnya itu bukan anak saya, itu anak angkat katanya gitu. Makanya saya pengen minta anak dari kamu tuh karena saya belum punya anak kandung gitu. Udah dia banyak tuh Kak kartunya dia di aku kan. Ya udah, aku udah tahu rumah kamu, udah tahu istri kamu. Kamu kalau nggak transfer aku bilangin lah. Aku dari gara-gara anaknya itu sering transfer aku kan, jadi aku kayak enak gitu loh Kak. Ya Allah cuma chatting doang dapat duit. Akhirnya dari situ aku mulai meres si bapaknya. Si bapaknya juga ngasih ke kamu juga? Iya. Karena diancam apa karena dia memang pengen ngasih? Karena aku ancam, karena aku kan sebel, aku udah sama dia. Iya, tapi dia masih bucin sama kamu, apa emang dia ngasih kamu karena takut diancam? Bucin juga Kak, dia tuh selalu ngomong jangan tinggalin aku, jangan. Ya, tapi kan aku nggak mau kalau misalnya cuman sekak di situ, aku juga perlu kepastian kan. Emang kalau lo suka sama gue ya lo nikahin gue. Tapi karena yang tadinya istrinya itu apa namanya ngelabrak aku kan, saudara-saudaranya sih sebenarnya yang ngelabrak. Jadi aku yang tadinya kasihan jadi. Nah itu kasihan. Pas dikenalin ibunya gimana? Kan aku kan pakai hijab Kak. Aku jadi waktu sama bapaknya kan nggak pakai hijab. Nah sama yang anaknya. Tapi kan masa nggak kenalin sih ibunya? Enggak, kan dia nggak main sosmed, yang main sosmed itu saudara-saudaranya. Iya, tapi masa wajahnya nggak kenalin? Nggak tahu ya, mungkin karena kita benar-benar dari sosmed, nggak pernah ketemu langsung, jadi dia nggak ngeh kali gitu. Nggak ngeh gitu. Tapi foto emang sosmed kamu nggak kan diedit? Aku bukan diedit. Maksudnya pakai filter gitu? Nggak pakai hijab. Nah pas yang sama yang anak ini kan emang aku pakai hijab, emang pas ketemu kenal sama dia tuh emang pakai hijab gitu. Jadi nggak tahu nggak berasa ya? Nggak welcome tuh si ibunya? Ibunya biasa aja sih Kak. Jadi kayak ya udah, namanya dia punya penyakit ya. Jadi sibuk sama penyakitnya dia sendiri emang. Ya sampai kan aku bilang, aku tuh ke situ jadi kesempatan juga main lagi sama bapaknya di rumahnya. Nah, di saat ibunya di mana? Ibunya itu kan dia kan ada usaha juga tuh ya, ada warung sembako gitu. Dia kan kadang-kadang dia nungguin di warung sembako. Udah saat itu, ya itu aku main sama bapaknya, entah di ruang tamu atau di ruang keluarga. Pokoknya tempat itu kan sepi ya rumahnya. Jadi ya udah kembali lagi kayak dulu. Main di ruang keluarga, di ruang tamu. Iya pokoknya. Anaknya lagi di mana? Anaknya siapa? Itu kan aku cuma alasan doang. Kalau pas lagi nggak ada anaknya aja aku main. Jadi pas tapi anaknya nggak curiga tuh, kamu di mana gitu? Nggak pernah kepergok? Enggak, belum sih waktu saat itu belum kepergok. Tapi lama-lama ya ketahuan sih Kak. Ketahuan. Itu gimana tuh pada saat kamu ke rumahnya, kan ibunya lagi sakit kan? Emang ibunya keluar lagi sakit?
Ya itu dia jaga warung doang, duduk aja gitu ngejagain warung. Nggak Warung kerja. sama rumahnya nempel. Warung sama cuma seberangan gitu doang. Nah, terus ketahuan dong kalau kamu ke rumahnya. Ya kan aku alasannya mau ketemu anaknya waktu itu. Oh, anaknya lagi nggak ada. Iya, makanya ya iya Bu, katanya sebentar lagi pulang, aku alasannya gitu. Oh ya udah tunggu aja dulu di dalam Oh, disuruh gitu. nunggu. Suruh nunggu. Terus kamu? Ya udah nunggu cuman main doang. Terus aku alasan aja dulu itu karena aku apa ya jadi nyimpen dendam gitu loh Kak. Kayak tadinya gue iba sama lo sakit, sekarang malah mau gue bikin aku mikirnya gitu tau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pelakor zaman now, gak tahu diri. Ya namanya di mana-mana lah Kak. Apalagi Ya kan si istrinya kan gak salah. Hanya karena dia ngelabrak kamu kan dia kan posisinya benar. itu kan itu katanya dia kan aku sempat ini Kak. Apa? Sempat ngomong sama si bapaknya, ya lo jelasin lah, lo tuh sama gue maunya apa, niatnya apa. Iya, terus Kayak gitu, terus harusnya kan marahnya sama bapaknya. iya, makanya aku bilang ya itu kan salahnya di bapaknya juga, nggak berani terbuka, nggak berani Speak up. ya speak up, kayak gitu. Makanya ya udah aku Jadi jadi kesel sama dua-duanya iyalah, yang satu aku gue porotin nih, yang satu ya udah gue kerjain anak lo sendiri. Oh, Aku kayak gitu. gitu, iya. Jadi aku main sama mereka berdua, sama bapaknya Pada main. saat main di rumahnya bagaimana tuh? Kan kamu pakai hijab ya pada saat itu ya? Iyalah, aku asal kesana pakai hijab, ya aku buka lah, yang main kayak Mainnya gitu. gimana coba? Kuat sih Kak, ya bapaknya tuh lebih kuat daripada anaknya. Iya, maksudnya siapa yang ngajak duluan, posisinya di mana? Bapaknya, Bapaknya ngomong ngajak. apa? Katanya, sayang, ayo katanya gitu, ayo cepat. Si itu lagi di situ di warung katanya gitu. Yoga, aku suka gitu. Yoga, kamu gitu katanya. Ya udah, ya katanya. Ya udah sini duit dulu. Ya udah ntar ditransfer gitu. Begitu ya cara ini Iya. ya. Nah iya, Ya aku udah emang, duit dulu gitu. emang udah dendam banget. Kesel Gitu. Karena ya kan aku kan gimana ya Kak, aku dia makan gitu. Terus enak banget dia langsung kayak gitu ngomongnya. Ya udah aku akhirnya main bisa 3 kali aku main Kak. Kayak gitu cepet. Kasih duit lah. Kasih duit, tetap dikasih duit sama dia. Akhirnya udah tuh ceritanya aku pernah